Karena mudik nggak macet itu bukan mudik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Jamur 88. Di video kali ini saya bakal nge-share soal jalur mudik lintas selatan Jawa Barat khususnya ya. Karena saya orang Jawa Barat, tinggal di Tasikmalaya. Saya bakal nge-share soal jalur mudik tersebut karena ada perubahan yang cukup besar buat teman-teman yang belum tahu ataupun udah tahu tapi agak-agak lupa lah karena perubahan tahun kemarin mulainya itu lumayan besar, baik roda 4 maupun roda 2. Roda 4 untuk keluar pintu tol Cileunyi itu berubah total, harus hati-hati. Dan untuk roda 2 itu ada lumayan perubahan lah di daerah Cileunyinya. Nanti saya bakal share videonya, dan videonya ini bukan langsung saya on spot di jalan di itu ya, enggak, tapi saya pakai Google Earth. Nah, ini saya udah bikin rutenya, rute di jalur selatan, khusus roda 2 ya, kalau tadi saya bilang. Kita mulai aja. Ini start awalnya saya di pertigaan Cileunyi. Kenapa saya pertigaan Cileunyi ini? Karena teman-teman kalau misalnya dari arah barat, baik dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya lah, ataupun Karawang, lewat jalur selatan via Bandung, pasti lewat jalur Soekarno-Hatta. Nah, jalan Soekarno-Hatta ini nanti pasti juga tembusnya di jalur Cileunyi ini. Jalur Cileunyi ini ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke pertigaan Cileunyi ini, maaf, teman-teman ambil jalur yang ke sebelah kanan, jangan ambil jalur yang lurus, karena yang lurus ini adalah jalur jalur tengah, ke Cirebon, Jawa Tengah via Sumedang, Jatinangor, terus Ciamis Pangeran. Jadi jangan lewat sini. Kalau mau ke jalur selatan, ambilnya yang sebelah kanan, baik ke Garut, Tasik, ataupun Banjar, Ciamis, dan Jawa Tengah. Nah, lanjut. Nah, di sini adalah perbedaan yang lumayan agak agak ini ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Ini itu jalan baru, bukan jalan baru ya, tol baru, tol Cisundau, Cileunyi, Sumedang, Dauan. Teman-teman yang memakai roda 2 ataupun roda 4 keluar dari Cileunyi ini, nah ambil langsung ke jalur yang kiri, ke arah kiri ini, untuk ke arah Tasik, Garut, Cibiru, ambil ke kiri. Kalau misalnya ke tengah sih bisa, tapi jangan, usahakan ambil dari sini sih ke kiri dulu. Kalau ke tengah ini nanti dia bakal muter lagi ke Cibiru. Mending usahakan ambil langsung, udah ada pertigaan kayak gini nih, udah cagak kayak gini, ambil aja ke kiri langsung. Oke, jangan ambil ke kanan, apalagi buat roda 2. Ini karena ke masuk pintu tol ya. Ambil ke kiri, lanjut lagi kita. Nah, ini nih di depannya kayak yang seperti saya bilang tadi, kenapa harus ambil ke kiri langsung? Karena kalau misalnya teman-teman kalau yang misalnya belum tahu, kalau ke lurus, ini kan dulu lurus tuh ada ya jalan ya lurus ya. Nah, sekarang udah ditutup. Ini untuk pintu masuk ke tol Cileunyi untuk roda 4. Udah ditutup. Jadi kalau misalnya roda 2 ke kiri ke sini, ke daerah Tasik ambil ke kiri. Nah, yang ini itu dia bakal langsung muter ke daerah pasar, buat apa ya pasarnya, ada pasar kan di sini ya, ke Cibiru lagi pokoknya mah, dia langsung ke Cibiru lagi. Dulu kan lurus kan ya, harus muter dulu ke depan sana dekat pintu tol Cilinyi, tolnya. Nah, sekarang langsung diputerin di sini, di sana. Jadi kan teman-teman kalau misalnya mau ke jalur selatan, langsung ambil tadi yang kata saya itu di sebelah sana, ambil ke kiri, langsung ke kiri. Soalnya ini pasti bakal jadi rawan macet, tempat macet pasti. Soalnya buat ada yang udah tahu ataupun ada yang belum tahu, pasti perebut jalan ke kiri ataupun lurus lagi nanti ini. Nah, ini sih agak agak lumayan lah, lumayan riskan, kemacetan di sini numpuk pasti. Lanjut, kita lanjut ke depan PT Hatek. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah, ini pabrik tekstil terbesar, karyawannya ribuan, apalagi kalau misalnya jam pulang kantor ataupun jam masuk kantornya pasti macet parah di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mudik sebelum cuti bersama dari karyawan KHT ini, jadi ya sabar aja, menghadapi kemacetan nanti. Dan juga di sini juga rawan banjir ya. Saya pernah kebanjiran di sini tuh hampir satu satu sampai ke dengkul lah, sampai ke dengkul, ke paha itu tingginya lumayan lumayan tinggi lah, tapi berharap nggak sampai banjir lah ya. Soalnya intensitas hujan di daerah Jawa Barat, khususnya di Tasik saya ini, nggak terlalu tinggi, biasa aja. Oke, lanjut, dari PT Kaltek kita ke Nagrek, jalan kereta Nagrek ya. Ini jadi biang kemacetan karena ya biasalah kereta, apalagi musim mudik Lebaran pasti banyak perjalanannya, makin banyak kan. Ini biasanya pusat kemacetan. Dan ini jadi dua biasanya nih, dibuka sama polisi ataupun nggak tahu lah, pokoknya jadi dua kayak ini. Yang satu sama yang kiri yang kanan. Jadi dua jalur dibuka sama polisi ini nih.
tapi nggak tahu juga lah. Biasanya ini pos polisi juga di sini sih. Pos polisi Nagrek juga ada di sini juga biasanya. Nah, lanjut ini adalah Nagrek. Kita udah masuk ke Nagrek. Buat teman-teman yang belum pernah ataupun udah pernah tapi tidak pernah sering ataupun baru pertama kali atau dua kali lah gitu lewat jalur turunan Nagrek ini, harap hati-hati karena tanjakannya ataupun turunannya ya, kalau dari arah barat ke timur itu turunan ya. Ini curam banget. Siapkan kondisi kendaraan baik rem ataupun segala macam aja lah. Buat roda 2 dan roda 4 pergunakan gigi rendah khusus yang manual. Kalau yang matic matic juga mungkin roda 4 juga sama ya, roda gigi rendah. Khususnya buat roda 2 matic, jangan terlalu, jangan apa ya, jangan ditekan tuas rem terus-terusan, dikocok aja. Jadi buat meminimalisir remblong. Oke. Hati-hati turunan tajam, berliku, belokannya wah aduhai. Nah, turunan Nagrek ini adalah Cagak Nagrek. Cagak legendaris, jalur legendaris di Jawa Barat. Ke kanan Garut, ke kiri Tasik. Buat teman-teman yang mau ke arah Garut, langsung dari sini tuh ambil ke arah kanan, jangan di sebelah kiri ya, bakal jadi macet, nanti bikin macet. Soalnya dulu ini terkenal macetnya jalan Cagak Nagrek. Hati-hati, turunan curam, panjang, belokan juga. Takutnya terjadi kecelakaan atau apa gara-gara remblong, hati-hati soalnya banyak macet ke kanan ke Garut, ke kiri Tasikmalaya. Dan di sini juga turunannya turunan curam ya, yang daerah buat ke Tasik itu hati-hati. Setelah Cagak Nagrek, nah ini di lingkar Nagrek ini rawan kemacetan, serius rawan macet. Soalnya kenapa? Ini turunan panjang, macet dari dua jalur gini ya, jadi satu. Nah, dari dua jadi satu, bottleneck. Yang ini dari arah timur ke barat, dari daerah Tasik ke Bandung. Yang ini dari Bandung ke Tasik. Ini dari jadi tadinya dua, jadi satu arah. Dan ini yang kemacetan, banyak macet kalau nggak salah tahun-tahun kemarin ya. Dan di sini juga ada biasanya Polda Jabar kalau nggak salah, atau Dirlantas apalah gitu nih. Bikin posko di sini juga nih. Polantas nanti bikin posko di sini biasanya. Ini untuk jalur ke lingkar Nagreknya, jalur lingkar Nagrek. Di sini nih, yang kemacetannya lumayan. Nah, ini ada pabrik baru, saya nggak tahu pabrik apa gitu ya. Tapi ini lumayan banyak karyawannya. Kalau misalnya jam pulang kantor ataupun jam masuk kantornya, ini banyak angkot yang ngetem di sini. Terus karyawannya banyak yang jalan kaki. Ibu-ibu sih banyaknya, perempuan ya ibu-ibu ya. Jalan kaki di sekitar sini sampai lumayan panjang lah. Jadi lu menyebabin kemacetan kalau misalnya pas jam bubar atau jam masuk kantornya gitu, masuk pabriknya. Ini hati-hati turunan panjang terus sama belokan di depannya. Nah, ini jalan lurus, banyak di daerah ini, banyak rest area teman-teman. Kalau misalnya udah dari Nagrek, pengen istirahat nih, banyak rest area di sini. Sepanjang 2 sampai 3 kilometer kalau nggak salah, ini jalan lurus sebelum ke Pasar Limbangan. Nah, kalau misalnya Pasar Limbangan sampai macet parah, biasanya ekor kemacetannya tuh sampai sini. Ini 2 sampai 3 kilometer lah dari Pasar Limbangan. Ini macet parah, kalau macet parah biasanya. Banyak rest area, nggak usah takut, istirahat aja kalau males macet-macetan ataupun males udah capek gitu, istirahat, istirahat aja. Jalur panjang. Nah, ini adalah yang kemacetan biasanya. Yang di berita-berita tuh pasti ada Pasar Limbangan macet-macet. Nah, ini biasanya. Soalnya kenapa? Banyak angkot ngetem, banyak delman, kuda kayak gitu kan. Terus juga warga sekitar yang namanya pasar lah. Keperluan buat lebaran sebentar lagi gitu kan, mudik. Volume kendaraan banyak, banyak lalu lalang, banyak warga yang nyebrang ke pasar, ada keperluan belanja apa, ya pasti mau macet lah. Kita bisa di ya bisa pahami lah gitu. Bisa dipahami lah. Wayahna emang ke waktu nah gitu. Oke, lanjut. Ini Pasar Limbangan. Habis Pasar Limbangan ini adalah Pasar Bandrek. Nah, Pasar Bandrek ini kurang lebih sama kayak di Pasar Limbangan, tapi nggak terlalu parah juga sih. Tapi tetap aja macet. Khususnya di perempatan ini nih, banyak warga sekitar yang keluar masuk baik roda 4 maupun roda 2. Lumayan bikin macet. Ini pos Gatur Bandrek nih, ada pos polisi di sini biasanya. Nah, terus bis pos Bandrek, ya pos Bandrek, Pasar Bandrek, kita ke Pasar Lewo. Ini juga sama yang biasanya macet pasar, banyak pasar ya, Pasar Limbangan, Pasar Bandrek tadi, Pasar Lewo juga, banyak warga yang sekitar yang lalu lalang, nyebrang, segala macam, lumayan bikin macet. Habis Pasar Lewo, kita masuk ke Pasar Malangbong, pasar lagi. Nah, ini pertigaan pertigaan Malangbong, biasanya nanti kalau misalnya libur, bukannya libur, mudik, udah masuk ke musim mudik itu, ini jalurnya ditutup. Ini kan dibuka ya. Yang ini ke kiri ini tuh, ini ke arah Sumedang via Bandung, via Bandung, via Wado, maaf. Sumedang via Wado, kalau yang lurus.
Nah, kalau ke kanan ini Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Jawa Tengah, lewat sini ke kanan. Nah, nanti kalau misalnya musim mudik itu, jalur ini tuh ditutup. Jalur mudik ini tuh ditutup sama polisi, ditutup. Nih, ini kan banyak yang warga langsung lurus ke sana ya. Nah, nanti biasanya warga-warga ini tuh muter arahnya di sini. Motor-motor tuh. Motor-motor yang mau masuk ke Sumedang ataupun ke Wado, ke jalur sana, jadi dia bakal muter di sini. Nah, ini banyak menyebabkan kemacetan biasanya karena jalan sini ditutup. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau ke arah Garut, ke arah Garut, ke arah Tasik, bisa lewat sini. Yang ini khusus ke Sumedang, ke kanan. Nah, kita lanjut lagi. Ini udah masuk ke jalur tanjakan di daerah Malangbong. Tanjakannya curam, lumayan, terjal. Persiapkan kendaraan gigi rendah, baik manual ataupun matic buat roda 4. Kalau misalnya matic, motor matic, persiapkan awalannya, gasnya, bukaan gasnya, agak di, ya gitulah. Nah, buat jalur tanjakan, ini tanjakan yang lumayan tinggi menurut saya. Tanjakan Cipendei, ini lumayan apa ya? Terjal curam gitulah, lumayan tinggi, lumayan banyak banyak truk dan bis yang nggak kuat nanjak di daerah ini, dan juga banyak yang rem blong ataupun apa dari arah sebaliknya. Nah, ini nih yang ada ini, nah yang ada makanan rumah makan Cipendei. Ini nih lumayan tinggi tanjakannya. Lanjut habis dari Cipendei kita ke eh, Kadipaten. Orang lebih taunya ikut jembatan Gentong ya, jembatan Gentong, tanjakan Gentong. Orang lebih tahunya tanjakan Gentong. Ini hati-hati kalau dia dari arah barat ke arah timur, turunannya curam banget dari sini nih. Yang ini teman-teman harus hati-hati di sini karena sering terjadi kecelakaan juga, baik dari arah barat ke timur ataupun dari timur ke barat. Nah, di sini nih, ini yang paling ekstrim, banyak truk yang gagal tanjak sampai terguling di sini nih. Ini bahaya di sini, hati-hati. Banyak truk ataupun ya yang gagal naik, ini tinggi banget. Hati-hati di daerah di sini. Nah, habis dari tanjakan Gentong kabupaten, nah ini jalan Cagak Lingkar Gentongnya. Nanti teman-teman tadinya kan misalnya belum yang belum tahu ya, yang belum tahu. Ini dua arah, jadi satu arah semua. Soalnya yang dari arah Tasikmalaya, dari arah Ciamis ke Bandung ini lewatnya lewat jalan lingkarnya. Nah, teman-teman tadinya yang jalannya segini, lanjut. Nah, jadi langsung dua kayak gini nih. Ini satu arah, jadi satu arah ya. Dan pos polisi juga ada di sini, nanti ada pos polisi di sini kalau musim lebaran. Nah, ini jadi pusat kemacetan, terutama untuk yang dari arah timur, yang dari arah timur ke barat ya. Kalau misalnya musim balik, bukan musim mudiknya, tapi musim balik mudiknya. Ini jadi pusat kemacetannya. Terus habis itu hati-hati di sini jalan cagaknya lagi. Yang tadi kan pintu keluarnya dari arah timur ke arah barat. Nah, ini pintu keluarnya dari arah barat ke arah timur. Tadi kan dua dua jalur ya, satu arah kayak gini kan. Jalan-jalan lebar. Nah, di depan yang tadinya dua jadi satu. Ini jadi biang kemacetan. Biasanya bottleneck lagi. Yang satu ini jalan Cagak dia menuju ke Lingkar Gentongnya. Nah, hati-hati di sini. Ini macet parah biasanya di sini nih. Yang sering saya alami di sini. Oke, dari jalan Cagak itu kita ke jalan turunan ekstrimnya, ini masih di Gentong. Hati-hati di sini. Ini tanjakan ataupun turunan yang ekstrim di sini. Nah, habis itu setelah macet-macetan mungkinnya di tanjakan dan turunan Gentong itu, kalau misalnya teman-teman mau istirahat ataupun isi bahan bakar, bisa di rest area yang ini nih Gentong. Nanti juga di sini banyak rest area, teman-teman mau bisa tinggal pilih lah. Ini juga biasanya dibangun jadi rest area juga nih. Di depan juga banyak rest area juga, dan nanti di sini di jembatan timbangnya nih, jembatan timbang Gentong di rest area, teman-teman bisa di sini. Nah, habis dari Gentong ini kita lanjut ke yang pertigaan yang bikin macet juga, yaitu pertigaan Suryalaya. Pertigaan Suryalaya ini bikin macet. Biasanya banyak yang dari arah ke kiri atau ke kanan kayak gini lah. Banyak yang ngetem juga nih, kendaraan umum, baik elep ataupun bis, banyak yang ngetem juga lumayan. Banyak yang parkir juga, jalannya sempit. Nanti juga ada pos polisi biasanya di sini. Nah, habis dari pertigaan Suryalaya, kita lanjut ke pertigaan Ciawi. Nah, ini pertigaan Ciawi yang bikin macet juga. Kadang kalau misalnya mudik lebaran ini kadang ditutup yang buat ke arah pusat kota Ciawinya ya, pusat alun-alun Ciawinya ini tutup.
kita diarahin ke sebelah kiri itu lewat jalur apa namanya terminal Ciawi. Nah nanti biasanya yang saya tahu ini ditutup, kalau misalnya udah macet parah ditutup, bis ataupun pemudik itu lewat sini, lewat jalur lewat terminal Ciawi. Kalau lurus ini ke arah alun-alun Ciawi, ini pun bisa dipakai buat jalur Ciawi. Jalur mudik maksudnya, maaf. Nah, kalau misalnya ke teman-teman lurus ke jalur alun-alun Ciawinya ke pusat kotanya, nah ini jadi pusat kemacetan biasanya ini, biasa rel kereta api, jalur selatan, nanti biasanya ya banyak lah bikin macet juga sama. Lanjut. Nah, ini perempatan Barak Ciawi. Tadi yang teman-teman kalau misalnya lewat jalur apa namanya lewat terminal tadi, nanti dia bakal keluar lewat sini, dia keluar sini. Nah, yang untuk lewat alun-alun Ciawi tadi dia lewat sini. Nanti bertemu di perempatan Barak Ciawi ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ke arah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, terus Salawu, via ya Salawu, terus apalagi daerah kabupaten dekat Singaparna aja pokoknya situ, tanpa harus ke pusat kota Tasik, ke kota Tasikmalaya, bisa lewat sini. Jalur baru, jalur Cisinga, Jalan Cisinga. Ini nanti dia bakal tembus ke apa namanya? Singaparna, Kabupaten Singaparna, lebih efisien waktu, lebih cepat juga dibandingkan kalau teman-teman lurus ke sana ke arah Tasikmalaya kotanya. Ini pertigaan perempatan ini tahun 2022 2023 kemarin ya, tahun baru kemarin. Dan ini juga biasanya jadi pusat kemacetan juga sih biasanya. Oke, lanjut. Habis dari Barak Ciawi itu, nah ini di Masjid Ice. Ini jalannya lurus sebenarnya, enak, banyak rest area juga. Nah, saking banyak rest area di sini, banyak pemudik yang istirahat juga. Jadi nyebabin kemacetan buat ya yang keluar masuk kendaraannya juga kayak gitu, macet di sini. Nah, habis itu ini adalah Jalan Layang Raja Pola. Nah, teman-teman kalau misalnya yang belum tahu atau belum baru pertama kali dan lupa lagi jalan, jangan mau ke arah Tasik, jangan langsung ambil ke kanan, tapi harus ambil ke kiri. Ini ke arah Tasik, ke kiri. Dia nanti lewat bawah jalan ini jembatannya, apa namanya? Underpass ya namanya. Lewat underpass ini, dia nanti bakal keluar sini. Kalau mau ke arah Tasik lewat sini ke kiri, ambil kiri, jangan ambil kanan. Soalnya karena ini jalur dari Tasik ke arah Bandung, satu arah ke sini. Yang sini ya. Kalau misalnya mau ke tengah, yang tengah ini adalah ke daerah Ciamis, Jawa Tengah ataupun Banjar kayak gitu, Ciamis Jawa Tengah ke tengah. Kalau misalnya ke Tasikmalaya ambil di jalan kiri yang ini, jangan langsung ke kanan ini. Ini juga banyak nyebabin kemacetan juga biasanya. Dan ini juga ada Polsek Raja Polah di sini. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih untuk menyaksikannya. Lumayan panjang videonya. Kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan ataupun mau sharing sekitar jalur mudik ini, silakan di kolom komentar. Nanti juga saya bakal bikin video lagi tentang rest area di jalur selatan di mana aja. Terus tuh eh ini tadi yang video tol Cileunyi ya, buat roda 4-nya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, saran, koreksi, kritik, silakan di kolom komentar atau komen bareng, kita sharing bareng. Terima kasih. Selamat mudik buat yang mudik tahun ini. Hati-hati di jalan. Banyak keluarga yang menunggu di rumah. Gak usah buru-buru, gak usah buru-buru ngebut segala macam. Nikmatin aja perjalanannya. Kalau karena mudik gak macet itu bukan mudik namanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.